Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين وبعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan serta rasa aman, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita iktikaf sejenak sambil menunggu datangnya waktu isya, sambil kita mengkaji hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'una Hadisan fi Fadailil Quran. Seraya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal soleh yang kita lakukan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang berhalangan hadir karena uzur syar'i, khususnya jamaah Masjid Miftahul Jannah yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit mereka dan Allah beri kesembuhan kepada mereka. Allahumma rabban nas adhibil ba's اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشفيهم فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا بأس طهور إن شاء الله. Saudara-saudara kita yang safar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka. Saudara-saudara kita yang terzalimi, yang terkena musibah dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran atas kesabaran dan Allah berikan solusi yang terbaik kepada mereka. Serta saudara-saudara kita yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya jemaah Masjid Miftahul Jannah
dan kaum muslimin semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala terima semua amal soleh mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menjadi para syuhada dan menjadikan kuburan mereka menjadi taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa jaran khairan min jarihim wa qihim fitnatal qabri wa adzabih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, melanjutkan bacaan hadis kita dalam kitab Arba'una Hadisan fi Fadailil Quran karya Syekh Abu Muhammad Al-Bikai Asy-Syami Al-Athari rahimahullah, yang mana insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk hadis yang ke-9. Temanya adalah Ahlul Quran Ahlullah wa khassatuh. Bahwasanya ahli Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa poin penting yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Yang pertama adalah Al-Quran fadlun minallah wa rahmatih. Bahwasanya Al-Quran itu merupakan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas ayat-ayat yang terkait. Kemudian yang kedua, tanzilul Quran wa hifzahu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan penjagaannya. Janji Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Quran. Kita akan turunkan ayat-ayatnya. Lalu pertanyaannya, man sayuhafizul Quran? Siapakah orang-orang yang akan menjaga Al-Quran itu? Lalu baru kita masuk pada hadisnya, ya, Ahlul Quran wa khassatuh. Lalu nanti kita akan bahas juga manhum ahlullah, ahlul Quran hakikiyan. Sebenarnya siapa mereka itu yang disebut dengan ahlul Quran. Dan juga beberapa atau salah satu kita kutipkan nanti salah satu contoh dari kalangan sahabat ya, yang ia termasuk ahlul Quran wa khassatuh, dan tentunya juga sahabat-sahabat yang lain. Dan juga tentunya kita berharap dari kalangan kaum muslimin. Dan yang terpenting adalah tentunya mudah-mudahan kita pribadi semua ini, khususnya yang hadir pada malam hari ini, termasuk ahlul Quran wa khassatuh. Amin insyaallah. Hadirin yang berbahagia, kita masuk pada poin yang pertama ya, sebelum nanti kita masuk pada inti daripada hadis yang akan kita bahas ya. Karena kalau hadisnya saja itu pendek, tetapi yang melatar belakangi atau yang terkait pembahasan-pembahasan yang terkait dengan hadis ini banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwasannya Al-Quran ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita dan sekaligus juga anugerah sebagai bentuk rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izah قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia.
Jadi kalau dalam Al-Quran Allah menyeru An-Nas dengan kalimat An-Nas, itu berarti bersifat umum. Ad-da'wah lil'am, seruannya untuk umum, siapapun dari kalangan manusia, baik yang beriman maupun tidak beriman. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Nah ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan An-Nas? Karena Al-Qur'an itu ya bersikap universal buat semua. Qad ja'atkum min mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran. Ayat yang dimasukkan di sini adalah Al-Qur'an. Min rabbikum, dari Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah memberi rezeki kepada kalian, yang telah menempatkan kalian hidup di muka bumi ini. Wa syifaa'un lima fis sudur, yang mana yang Allah turunkan ini tidak hanya sebagai pelajaran, tetapi adalah syifa, sebagai obat penyakit hati. Wa syifaa'un lima fis sudur, sekaligus sebagai hudan, petunjuk, dan warahmah, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita semua hambanya yang beriman, lil mu'minin. Karena itu mufassir mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum tudzakirukum, yang memberikan peringatan kepada kalian. Iqab Allah, yang memberikan peringatan kepada kalian akan apa? Akan siksaan dari Allah, hukuman dari Allah. Wa tukhawwifukum wa'iduhu, dan juga memberikan ancaman, menakut-nakuti kalian ya terkait dengan azabnya tersebut. Apa itu? Wahia Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an. wa ma ishtamala alaihi minal ayat wal izat, dan apa saja yang dikandung dalam Al-Qur'an itu, baik itu berupa ayat, tanda-tanda ataupun peringatan-peringatan. Tujuannya apa? Li islahi akhlaqikum wa a'malikum, untuk memperbaiki perilaku kalian dan perbuatan kalian. Karena sungguhnya apa saja yang harus kita lakukan itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang mestinya harus kalian kerjakan. Wa fihi dawa'un lima fil qulub minal jahl, dan termasuk juga doa obat syifa bagi hati kita, obat kejahilan, obat kebodohan, wasyirk, obat dari perilaku syirik, wasyairul amrad, dan semua penyakit riya, ujub, hasad, itu obatnya adalah Al-Quran. Caranya bagaimana? Ya, kita mempelajari, bukan kemudian ngambil kertas Al-Quran dibakar kemudian masukkan gelas diminum, tetapi dibaca, dipahami, diamalkan, dilaksanakan kandungan-kandungannya. Ada juga yang memang kita bacakan sebagai ruqyah, sebagai jampi ruqyah syariah. Yang dibacakan itu adalah Al-Quran. Warusdun liman ittaba'ahu minal khalqi, dan juga sebagai bimbingan, sebagai pembimbing, sebagai pengarah bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran, sehingga payunjihi minal halak, ia selamat dari kebinasaan. Ja'alahullahu ta'ala ni'matan wa rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan Al-Quran ini sebagai nikmat terbesar, sebagai bentuk kasih sayang bagi orang-orang yang beriman, bagi kita semua. Oleh karena itulah Al-Quran itu menjadi mukjizat akhir zaman, sampai akhir zaman. Mukjizat terakhir bagi Rasulullah yang bisa kita rasakan sampai dengan detik ini, ya Al-Quran. Alhamdulillah. Wa khassahum bidzalika li'annahum al-muntafi'una bil iman. Kenapa dikhususkan bagi, padahal di awal Allah memanggil ya ayuhan nas, tetapi ujungnya adalah lil mu'minin. Kenapa?
karena yang mampu memanfaatkan semua ajaran-ajaran dalam Al-Quran itu ya hanya orang-orang yang beriman saja. Sementara orang kafir mereka tidak mau membacanya, tidak mau mengambil izah, ya, pelajaran dari Al-Quran itu. Ya. Makanya jangan pernah mengatakan kalau itu kok banyak aturan gitu ya. Ya memang kita mau nggak mau setelah kita mengucapkan kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah itu, ya mau nggak mau kita mengikuti ajaran-ajaran, perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangan. Sebab yang diatur semua di situ memang untuk orang-orang yang beriman saja. Kalau orang-orang kafir ya nggak usah diatur lagi, ngapain ya? Kalau nggak mau kasarannya itu ya, kalau nggak mau diatur, ya gampang aja. Jadi orang kafir, waliyadzubillah. Ya, udah nggak ada aturan, terserah. Ya. Jadi kalau orang yang beriman jelas, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi ada aturannya. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Karena Allah menginginkan kepada kita apa? Ya, kembali ke jalan yang benar supaya tujuan kita tercapai. Kalau sudah benar jalannya, tujuan kita yakni kembali ke rumah asli kita, yakni jannah, yakni akan tercapai kalau kita mengikuti siratal mustaqim. Lalu kemudian pada ayat berikutnya Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, bifadlillah, dengan karunia Allah ini, yakni berupa Al-Quran ini, keutamaan karunia yang Allah berikan berupa Al-Quran ini, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya berupa menjadikan kita orang-orang yang beriman. Ya, fabidzalika falyafrahu, cukuplah dengan dua hal ini, dengan keimanan yang masih melekat dalam diri kita dan Al-Quran masih ada di tangan kita, hendaknya kita berbahagia. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya kita senang. Kenapa demikian? Huwa khair, karena itulah harta yang terbaik bagi kita. Huwa khair mimma yajma'un, dari bentuk harta apapun yang kita kumpulkan. Harta yang terbaik itu adalah adanya keimanan yang melekat dalam diri kita dan Al-Quran masih ada di tangan kita. Itu harta yang terbaik dan itulah yang harus membuat kita bahagia. Makanya sini mufassir mengatakan qul bi fadlillah ay alladhi huwa al-Qur'an. Jadi yang dimaksudkan dengan fadlillah di sini adalah Al-Qur'an. Alladhi huwa a'zamu ni'mah wa minnah, yang merupakan nikmat dan pemberian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlun tufaddilullahu bihi ala ibadihi, dan itulah yang Allah berikan keutamaan kepada hamba-hambanya yang dengannya ia menjadi mulia. Wa bi rahmatih, dan dengan rahmatnya ay ad-din wal iman, ad-dinul Islam wal iman. Jadi kita beragama Islam dan kita beriman. Nah, ini merupakan nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Wa ibadatullah wa mahabbatuhu wa ma'rifatuhu fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un ay min mata'id dunya wa lazzatiha. Itu jauh lebih baik ya ketimbang dunia beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, lalu kemudian kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menurunkan Al-Qur'an ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dan berjanji bahwa Allah pula lah yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Ya, sampai saat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, sesungguhnya kamilah. Ini namanya ta'kidul lafz. Sebenarnya cukup dengan Allah menggunakan kalimat inna nazzalna, itu kalau dalam bahasa Arab sudah cukup.
Tapi ditegaskan lagi dengan kalimat nahnu, domir nahnu. Ya, sesungguhnya kami, kamilah. Ini namanya takkid, penegas. Namun pertanyaannya ini membuat orang bingung kadang-kadang Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat nahnu? Kami. Ya. Padahal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kadang ayat ini atau domir seperti ini dalam banyak ayat digunakan oleh orang-orang yang mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran ini untuk menggerus keimanan kita. Ya, buktinya Allah tuh banyak. Ini ada domir nahnu, kan terjemahannya sesungguhnya kami. Yang namanya kami berarti kan banyak. Ya, sementara kita orang Islam meyakini Allahu ahad. Iya, kita harus tegas mengatakan benar kami, walaupun sebanyak apapun kalimat nahnu dalam Al-Quran, tetap kami meyakini qul huwallahu ahad. Namun kan perlu penjelasan. Ya. Maka dari sini kita bisa menjelaskan kepada mereka kalau dalam konsep bahasa Arab, ya, kalimat nahnu itu, ya, fungsinya tidak hanya sekedar menunjukkan banyak, ya. Karena kalau dalam bahasa Arab ada mufrad, mufrad, musanna dan jama'. Mufrad itu bentuk tunggal satu, musanna itu dua, lalu jamak itu 3 lebih. Nah, ini hikmahnya apa Allah menggunakan kalimat nahnu di sini? Pertama, dijelaskan oleh para mufassir dan ahli bahasa, maksudnya adalah lit ta'zim, untuk mengagungkan dirinya. Ya. Dan ini lebih sopan, lebih hormat kedengarannya. Seperti kalau kita misalnya mewakili beberapa orang gitu, padahal kita yang ngomong sendiri, kita mengatakan menurut kami. Tidak menurut saya, oh saya, ya, kami, itu lebih sopan kedengarannya. Itu namanya li ta'zim dalam bahasa. Yang kedua, ketika Allah menggunakan kalimat nahnu ini pasti urusannya urusan besar, perkara yang besar, perkara yang luar biasa, termasuk proses turunnya Al-Quran ini, karena ia adalah rahmat, pemberian, minnah, ya, fadlun dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada kita, yang bisa kita saksikan, kita bisa baca, pelajari sampai dengan detik ini dan seterusnya ila qiyamis saah. Hanya menggunakan kalimat nahnu. Dan yang ketiga, melibatkan hambanya yang lain. Gitu. Melibatkan hambanya yang lain. Kita lihat dalam proses turunnya Al-Quran, Allah lewat siapa? Malakul wahyi, malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Munajjaman itu berangsur-angsur. Lalu kemudian dari Nabi dia sebarkan juga kepada umatnya sampai kepada kita saat ini. Nah, itulah ya sedikit penjelasan terkait dengan domir nahnu, supaya nanti kalau mendengarkan penjelasan tadi yang sifatnya akan mengurangi, membuat tasykik istilahnya dalam akidah, itu kita bisa jelaskan, ya. Jadi inna nahnu nazzalna 3 kali. Inna nahnu nazzalna itu semua kami artinya. Sungguhnya kami, kamilah yang telah menurunkan az-zikra, ay Al-Quran. Az-zikra bermakna Al-Quran. Wa inna, nah ini jaminan dari Allah. Wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang menjaganya. Nah, masalahnya siapakah yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penjagaan Al-Quran ini? Ya, mereka tidak lain, ya, adalah ahlul Quran. Hadis yang menjadi pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran
ahlullah wa khassatuh. Rawahu Ibnu Majah wa sahhahahu Albani. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki. Lillah maksudnya milik Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai, memiliki. Memiliki apa? Ahlin. Ahlin jamak daripada ahlun. Ahlun artinya keluarga. Makanya istilahnya ahlul bait, ya, keluarga. Al-bait itu maksudnya karena menggunakan alif lam, maksudnya khusus keluarga Nabi. Inna lillahi ahlina minan nas. Dari manusia itu ternyata ada yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi keluarganya Allah. Nah, kalimat al-ahlin di sini oleh pensyarah, al-ahlin minan nas ay ahlan minan nasi hum awliya'uhu wa ahibbabuhu. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para awliyaullah, itulah ahlullah, ahlina minan nas. Sehingga para sahabat bertanya, qalu, siapa mereka ya Rasulullah? Manhum? Qala, Nabi menjawab, hum ahlul Qur'an. Jadi ahli Allah, aulia Allah itu, mereka itulah ahlul Qur'an. Mereka yang ahli di dalam Al-Qur'an. Makanya istilah ahli itu sudah jadi bahasa kita. Jadi ahlul, orang yang memiliki keahlian, orang yang memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan Al-Qur'an. Dan tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, ya, untuk menjadi ahlullah, untuk menjadi ahlul Quran ini tidak mesti harus menjadi penghafal Al-Quran. Karena tidak disyaratkan, tidak menjadi, oleh para ulama dalam syarah hadis ini yang cukup panjang, itu tidak mesti harus disyaratkan menjadi ahlullah itu menjadi penghafal Al-Quran. Ya. Apalagi kalau kita sudah usia 50, 60, 70 gitu ya. Rasanya kalau mau menghafal rasanya ya tidak, bukan berarti nggak bisa, bisa aja. Dan banyak buktinya. Ya, orang yang sudah lanjut usia bisa menghafalkan Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an telah Allah tegaskan dalam ayat yang lain, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Allah telah berjanji, Allah mudahkan Al-Quran itu dipelajari, dihafalkan, ya. Tinggal mau apa enggak gitu. Tapi sekali lagi oleh para ulama tidak disyaratkan untuk menjadi ahlullah itu harus menjadi penghafal Al-Quran. Tetapi tentu alangkah lebih afdolnya kalau menjadi ahlullah itu adalah ahlul Quran, yahfazuhu wa yafhamuhu wa ya'maluhu. Itu yang paling penting. Jadi sudah hafal Quran, ya kalau sudah hafal Quran berarti kan di situ ada beberapa unsur yang sudah harus penuhi, bacaannya ya bagus, tajwidnya ya benar, memahami kaidah-kaidah ilmu dasar dalam bahasa Arab dan seterusnya. Dia hafal, lalu kemudian ia bisa memahami makna-maknanya. Lalu yang tak kalah pentingnya adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita. Dan bahkan ketika ditanya Ummul Mukminin tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari, kana khuluquhul Qur'an. Ya Nabi itu ya Quran berjalan, ya itulah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi mereka inilah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Inilah orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk unsur tadi itu, yahfaduhu wa yafhamuhu wa ya'maluhu,
maka mereka inilah yang masuk dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita bahas tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Mereka itulah para penghafal Quran yang memahami makna-maknanya, yang memang mereka menjalankannya dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka itulah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hafizul Quran. Tanya hafiz itu artinya penjaga. Penjaga Al-Quran. Makanya wa nahnu wa inna lahu lahafizun. Hafiz artinya penjaga. Tidak sekedar menghafal itu. Jadi orang yang menghafal maknanya dia menjaga apa yang telah dia baca sehingga tidak hilang. Dan mereka itulah ahlullah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilibatkan dalam kalimat nahnu itu. Sehingga ia menjadi khassatuh, orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bagian daripada ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah. Hadirin berbahagia, lalu di antara contoh ya, salah satu sahabat kita kutipkan di sini yang ia merupakan ahlullah wa khassatuh dan termasuk juga qari'ul Quran, yakni sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Pernah dengar ya, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa keutamaannya? Mari kita lihat sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik li Ubay bin Ka'ab. Inna Allah amarani an aqra'a alayka lam yakunil ladzina kafaru al-ayah. Qala wa sammani laka. Qala na'am. Qala fabaka. Muttafaqun alaih. Wal lafzu li muslimin. Barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kepada siapa? Li Ubay bin Ka'ab. Bersabda khusus kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, ini spesial untuk sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Innallaha amarani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadaku an aqra'a alaik, untuk membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru ila akhiril ayah, sampai pada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan ayat inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi dasar ya, ayat yang terakhir dari Al-Bayyinah ini yang menjadi dasar bahwa di dalam menilai hadis itu dhaif atau tidak, kalau yang dinilai itu adalah sahabat ya, kalau sudah sampai pada sahabat maka tidak perlu lagi ada penilaian. Kan ada namanya jarh wa ta'dil. Jarh itu celaan, ta'dil itu pujian. Jadi hadis yang kita terima ini panjang, dibawa oleh banyak orang. Semua orang itu teliti. Apakah orang ini baik atau tidak? Kalau dia sedikit cacat saja, hadisnya sudah nggak bisa diterima. Walaupun kandungan hadisnya baik. Ya. Itu cara menjaga kemurnian ajaran agama kita. Tapi kalau udah sampai sahabat, nggak perlu lagi diteliti sahabat. Ngapain diteliti sahabat? Wong sahabat itu sudah apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada
Allah. Jadi kalau diridhoi oleh Allah, ya sudah pasti udul. Pasti semuanya adalah orang-orang yang baik, orang-orang terpuji. Termasuk diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab. Lebih spesial lagi Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena ini sahabat yang disebut langsung namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Makanya ketika membacakan ini, Ubay bin Ka'ab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala wasammani laka. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut namaku? Apa jawaban Nabi? Qala na'am. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama seorang sahabat. Bayangkan, kita bisa bayangkan ya, kita disebut namanya gitu ya. Jangankan sama Allah ya, sama orang yang mungkin kita idolakan gitu ya, atau sama presiden saja disebut nama kita secara nasional, wah bangganya luar biasa. Ini Rabbul Alamin menyebut nama salah seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka apa yang terjadi? Qala fabaka. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab menangis terseduh-seduh, terharu. Bagaimana enggak terharu? Namanya disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia termasuk ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya. Jadi fil hadis, kata pensyarah di sini, fil hadis fadilatu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa fihi qira'atul fadilu 'alal mafdul. Dan ini juga ya sebagai pelajaran bagi kita. Enggak mengapa orang yang kita anggap di atas kita secara keilmuan ya, itu membacakan sesuatu kepada orang yang di bawahnya ya. Ini diantara cara untuk transfer knowledge kan ya. Ya begitulah yang terjadi. Wa fihi al-buka'u lis-sururi wal farh mimma yubashshiru al-insanu bihi. Jadi di sini juga ya, terkadang kita itu mengalami nangis. Di tangisan itu kadang ada dua kemungkinan ya, tangis karena sedih ya biasanya, tangis karena senang, terharu. Ya. Dan yang tangisan yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab ini adalah tangisan karena rasa haru. Disebut namanya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang berbahagia, siapa sebenarnya? Atau tadi di awal sudah kita katakan bahwasanya untuk menjadi ahlullah atau menjadi ahlul Quran wa khassatuh itu memang tidak mesti harus menjadi penghafal Al-Quran. Nah, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الآية الذين آتيناهم الكتاب, yakni orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quran, yang kami turunkan kepada mereka Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatihi. Nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Untuk menjadi ahlullah wa khassatuh itu cukup ini syarat utamanya. Yatlunahu haqqa tilawatihi, yakni orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quran, kita semua. Alhamdulillah. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran itu? Yatlunahu haqqa tilawatih. Hanya satu kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat haqqa tilawatih untuk memberikan penegasan. Jadi mereka yang benar-benar mempelajari Al-Quran dengan baik. Sudah. Nah, mempelajari Al-Quran itu prosesnya panjang kan? Mulai dari qiraatuhu ya, tilawatuhu, wa tahfidhuhu wa tadabburi wal amalu bih, semua masuk dalam kalimat tilawah. Ya, tidak semua orang itu mampu bertilawah. Kalau berqiraah, insya Allah semua orang bisa sesuai dengan kemampuannya.
Tapi kalau bertilawah ini membutuhkan skill khusus, membutuhkan ilmu pendukung. Nah, karena ini bahasa Arab, ilmu pendukung yang paling utama itu ya bahasa Arab. Ya, walaupun kita bukan orang Arab, sekarang sudah banyak ya yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa menggunakan tarjamahan. Itu bagian dari proses tilawah juga ya. Kalau kita orang awam ini kan nggak mungkin ya, atau mungkin sudah nggak ada waktu lagi bagi kita, dan nggak cukup waktunya untuk mulai dari awal belajar nahwu shorof itu ya. Kecuali memang kalau memang punya i'tikad yang kuat ya bisa saja ya. Nah, jadi poin pentingnya di sini adalah yatlunahu haqqa tilawati, ay yuhilla halalahu wa yuharrimu haramahu wa yaqra'ahu kama anzalallahu kama anzalahullah. Dengan dia bertilawah itu dia memahami aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Aturan-aturan tentang halal haram, aturan-aturan tentang kehidupan pribadi, bermasyarakat, ya, berkeluarga, bernegara. Karena semuanya sudah ada dalam Al-Qur'an itu. Dengan dia bertilawah dia pahami itu semua. Ya. Wa yaqra'ahu kama anzalahullah wa la yuharriful kalima am mawadhihi. Dia tidak mengubahnya, dan memang tidak ada yang mampu mengubah Al-Qur'an. La tabdila li kalimatillah. Ini antara mukjizat Al-Qur'an itu, la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan sedikit pun di dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an itu, dan termasuk juga ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Zaman boleh berubah, Al-Qur'an tetap gak akan berubah. Dan Al-Quran terus bisa menyesuaikan. Mau dalam bidang ekonomi istilahnya berganti bagaimanapun, tetap ada aturan-aturannya yang bisa kita ambil untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah kita beranggapan Al-Quran sudah ketinggalan. Gak ada. Al-Quran terus selama kehidupan ini berlangsung. Begitu pula Al-Quran ada menjadi pedoman kita. Tinggal bagaimana kita bertilawah, bagaimana kita memahami isyarat-isyarat dalam Al-Quran. Yang ada kan kita belum paham isyarat-isyaratnya. Karena apa? Karena kurangnya keilmuan yang kita miliki. Maka orang yang ahli dalam bidang ilmu tertentu, kalau dia kaitkan pula dengan Al-Quran, ya, maka dia bisa menjadi ahlul Quran. Dia bisa menjadi ahlullah wa khassatuh. Selama dengan keilmuannya itu dia dekat dengan Al-Quran, dan dengan kedekatannya dengan Al-Quran dia semakin dekat dengan Allah. Itu terusnya ya, karena nggak ada ceritanya orang menguasai semua bidang ilmu ya. Nah, kita pakar ya, hanya orang menjadi profesor aja kan, profesornya kan sekecil aja, dikit aja. Nah, saya pernah itu ada bimbingan saya satu profesor tahsin itu, ya sebenarnya saya tahsinnya ya cuma tahu virus, itu pun nggak semua virus tentang virus yang ada dalam mangga saja gitu. Baik, hadirin berbahagia, itu poin pentingnya ya. Jadi kita bisa semua bisa punya kesempatan untuk menjadi ahlullah ya, ini dengan kita bertilawah dengan sebenar-benarnya tilawah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua menjadi ahlullah, ahlul Quran wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.